Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kita semua dijauhkan dari penyakit seperti COVID-19 saat ini ya. Perkenalkan, nama saya Darwis. Saya akan mencoba menjelaskan secara singkat sistem ekspresi pada manusia dengan media konvensional atau media gambar seperti ini. Sistem ekspresi pada manusia adalah proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme dari dalam tubuh. Zat ini berupa karbon dioksida, urin, urea, dan keringat yang bersifat toksik atau racun. Pada sistem ekskresi manusia ini terdiri atas 4 organ. Yang pertama, hati, kulit, ginjal, dan paru-paru. Saya akan coba menjelaskan pada bagian ginjal. Ginjal ini berbentuk seperti kacang dan terletak pada bagian sebelah kanan dan kiri tulang tengkorak. Fungsi ginjal sendiri itu sebagai penyaring darah dalam tubuh, di samping juga mengatur tingkat keseimbangan air dan mengatur konsentrasi garam pada dalam tubuh. Selanjutnya pada kulit. Seperti halnya pada ginjal berfungsi sebagai sistem ekspresi pada manusia, kulit ini berada pada permukaan paling luar tubuh. Fungsi kulit sendiri yaitu berfungsi sebagai mengeluarkan zat-zat keringat dari dalam tubuh. Selanjutnya pada paru-paru. Paru-paru terdiri dari dua, yaitu paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Keduanya terletak di rongga dada. Paru-paru ini selain berfungsi sebagai sistem pernapasan juga berfungsi sebagai sistem ekskresi. Fungsinya adalah mengeluarkan zat-zat sisa proses pernapasan yang berupa karbon dioksida atau CO2 dan H2O atau uap air. Selanjutnya terakhir pada hati. Yaitu pada organ hati. Hati merupakan kelenjar terbesar di dalam tubuh, terletak dalam rongga perut sebelah kanan, tepatnya di bawah diafragma. Berdasarkan fungsinya, hati juga berperan sebagai sistem ekskresi dalam tubuh. Fungsinya itu membantu ginjal dengan cara memecah beberapa senyawa yang bersifat racun dan menghasilkan amonia, urea, dan asam urat dengan memanfaatkan nitrogen dari asam amino. Proses pemecahan senyawa racun oleh hati disebut proses detoksifikasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan gangguan-gangguan pada sistem ekskresi manusia. Yang pertama pada bagian ginjal. Pada bagian ini, gangguan yang biasa terjadi pada ginjal yaitu infeksi ginjal. Infeksi ginjal atau pielonefritis merupakan komplikasi dari infeksi saluran kemih yang terjadi karena berpindahnya bakteri dari kandung kemih ke ginjal. Selanjutnya pada kulit. Pada kulit ini biasa terjadi namanya jerawat. Jerawat atau gangguan pertama yang paling banyak muncul disebabkan oleh aktivitas kelenjar lemak yang berlebihan. Adanya gangguan pada proses pengelupasan kulit serta adanya bakteri di permukaan kulit. Pada
paru-paru biasa terjadi sesak napas atau disebut dengan asma. Asma merupakan penyempitan saluran udara di dalam paru-paru. Pada sebagian besar anak, pemicu serangan adalah reaksi alergi terhadap benda asing atau alergen yang dapat berupa partikel kecil terhirup seperti polen, jamur dari kotoran debu rumah seperti penyakit kuning. Di Indonesia, kondisi kulit dan mata yang menguning biasa dikenal dengan penyakit kuning. Penyakit ini disebabkan oleh kadar bilirubin atau pigmen empedu dalam aliran darah yang melebihi batas normal. Tingkat bilirubin menjadi tinggi karena adanya kelainan sel atau peradangan pada hati. Untuk mengatasi berbagai macam gangguan pada sistem ekskresi, yaitu pertama, perbanyak minum air putih. Kedua, cukup tidur atau teratur. Yang ketiga, pola atau asupan makan yang bergizi, serta rutin melakukan olahraga. Demikianlah hasil dari pemaparan saya tentang sistem ekskresi. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.